sahabat Mindset Cerdas, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Kita kembali lagi bertemu pada konten kami di video Mindset Cerdas yang tentunya selalu menginspirasi, mengedukasi, dan memotivasi semua sahabat. Kali ini kita akan bahas tentang ICT. Apa sih ICT itu? ICT itu singkatan dari Information and Communication Technology, yaitu teknologi yang memungkinkan kita untuk mencari informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam bahasa Indonesia, ICT ini disingkat dengan TIK. Teknologi baru di era digital telah dapat diakses dalam kehidupan kita sehari-hari dengan manfaat yang sangat beragam sehingga ICT telah menjadi standar hidup kita yang luar biasa. Pada konten ini saya akan membahas hasil penelitian yang dilaksanakan di Bahnagar University yang mengambil topik Positive and Negative Impact of Information and Communication Technology in Our Everyday Life. Nah, kita lihat hasilnya. Sahabat, di dunia yang saling terkoneksi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggrisnya ICT banyak digunakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini. Kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari yang tiba-tiba menjadi serba digital, sehingga dapat memfasilitasi mobilitas seluruh manusia, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Teknologi baru ini telah dapat diakses oleh semua orang dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bila digunakan dengan positif, maka dapat meningkatkan standar hidup mereka. Gadget semua orang pasti punya. Gadget ini bermanfaat untuk informasi, kecepatan, dan komunikasi yang mengurangi beban kerja fisik dan mental manusia. Semuanya bisa dilakukan melalui satu genggaman gadget. Dengan prinsip itu, gadget modern benar-benar membantu umat manusia dalam kehidupannya sehari-hari. ICT atau TIC telah berkontribusi banyak untuk mengubah kehidupan kita sehari-hari, seperti kalau kita berkirim surat dulu menggunakan kertas dan datang berhari-hari baru sampai ke yang kita tuju. Sekarang dengan hitungan detik melalui email langsung bisa diterima oleh siapa yang kita tuju. Belanja pasar di belanja online, kemudian belajar secara e-learning dan lain sebagainya. Konten ini akan membahas efek ICT atau TIC tadi terhadap kegiatan rumah tangga, jejaring sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, perbankan, dan pekerjaan lainnya. Termasuk apa sih dampak positif dan negatifnya dalam menggunakan TIC ini pada kehidupan sehari-hari. ICT mengintegrasikan semua saluran komunikasi untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. ICT tidak lagi menjadi barang mewah bagi negara-negara berkembang sekalipun. Masyarakat telah melihat revolusi ICT yang luar biasa. Dalam beberapa dekade terakhir, ICT telah mampu memberikan solusi kepada masyarakat dengan sejumlah besar kemampuan komunikasi baru, seperti kegiatan rumah dan kegiatan domestik lainnya, pekerjaan kantor, pendidikan, kesehatan, dan berbagai aktivitas lainnya. Kita telah berada di era digital, sehingga sejumlah peralatan dan penunjang ICT tidak asing lagi bagi masyarakat dalam kehidupannya. Misalnya gadget, komputer, laptop, internet sudah menjadi sahabat kita sehari-hari. Orang-orang mengejar tren terbaru, merasa modern dan canggih dalam kehidupannya dengan menggunakan ICT. Di samping juga memang menemukan solusi baru dengan menggunakan ICT ini. Dalam beberapa dekade terakhir, ICT telah menjadi kebutuhan daripada sekedar pilihan. Apa sih manfaat dari ICT? Banyak sekali efek dari ICT ini. Misalnya yang pertama, untuk kegiatan domestik di dalam rumah. Banyak sekali informasi sampai ke rumah kita.
bisa melalui televisi, melalui channel-channel media sosial, sehingga orang hanya berdiam di rumah sudah dapat membuka jendela dunia. Kalau dulu kita harus pergi ke perpustakaan, membaca, sekarang di rumah saja, asal di rumah ada internet, kita sudah bisa mendapatkan informasi apapun. Yang tidak bisa masak bisa cari resep di situ, yang mau berkebun juga bisa mencari cara berkebun dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai social networking. Bagaimana social networking kita bisa berkembang? Kita lihat banyak sekali media sosial untuk social networking ini, sehingga kita bisa terhubung dengan berbagai orang di berbagai wilayah dengan sekali klik saja. Untuk pendidikan, kita lihat pada saat pandemi, pendidikan tidak terhalang karena kita bisa belajar melalui saluran ICT yang ada di rumah kita. Untuk kesehatan juga, kalau di rumah ada keluarga yang mengalami keluhan kesehatan yang masih ringan, kita bisa menggunakan telemedicine, kita bisa berkonsultasi ke dokter melalui telemedicine yang ada, tidak perlu keluar rumah. Begitu juga untuk shopping. Banyak sekali e-commerce yang menawarkan berbagai kebutuhan kita. Kita tidak perlu keluar rumah, kita bisa belanja hanya dengan duduk dan klik saja. Begitu juga aktivitas banking, mau transfer, mau buka rekening, mau buka deposito, mencairkan deposito dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan e-banking. Dengan membayar apapun juga bisa dengan e-banking yang tidak perlu kita harus mengambil uang cash datang ke bank. Kemudian untuk kegiatan di kantor, banyak sekali manfaat dari ICT ini yang mempermudah kegiatan di kantor. Sehingga kita bisa mempunyai database yang bagus, kita bisa memanfaatkan artificial intelligence yang sekarang sedang berkembang, machine learning, dan lain sebagainya. Tidak bisa dinafikan bahwa ICT memberikan manfaat yang luar biasa. Namun demikian, perlu juga diwaspadai. Kalau tadi adalah manfaat positif dari ICT. Nah, ternyata dengan penggunaan ICT ini yang sudah menjadi budaya di dalam masyarakat, banyak juga loh memberikan dampak negatif dari ICT. Yang pertama, misalnya, mengurangi interaksi tatap muka sehingga tidak ada interaksi sosial. Bahkan saat ini orang mengirim undangan tinggal lewat WA, kemudian orang memberikan selamat, ucapan duka cita dan lain sebagainya, lebih banyak menggunakan interaksi melalui ICT ini. Kemudian interaksi tatap muka ini berkurang, tetapi orang menjadi lebih konsumtif. Kita lihat, dengan begitu klik saja orang bisa belanja apapun yang dia mau, bukan yang dia perlukan. Bahkan bisa juga berhutang hanya dengan klik tanpa harus tatap muka. Sehingga kita tidak tahu orang yang memberi hutang kita ini lembaganya kredibel, seperti pinjol-pinjol itu ya. Kita nggak tahu lembaganya legal atau ilegal dari sisi pada saat ada orang yang hutang. Dari sisi belanja, sebetulnya mungkin orang tidak perlu belanja, tapi karena belanja sangat mudah tanpa harus tatap muka dengan penjualnya, kita bisa langsung buka e-commerce, bisa hanya iseng membuka, kemudian lihat-lihat gambar-gambar yang ditawarkan, produk-produk yang ditawarkan, orang bisa jadi beli. Walaupun tidak punya uang, orang bisa menggunakan pay later. Banyak sekali e-commerce yang menawarkan juga memberikan hutang, memberikan cicilan. Nah, ini juga kalau tidak disikapi dengan bijak bisa memberikan dampak negatif. Kita lihat banyak sekali korban dari pinjol-pinjol ini. Yang kedua, dampak negatifnya adalah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kita lihat sekarang banyak sekali info-info
tentang perselingkuhan yang dimulai dengan adanya chat. Jadi, komunikasi melalui ICT ini, melalui chatting, kalau tidak digunakan secara bijak, bisa menimbulkan dampak negatif ke arah perselingkuhan. Karena apa? Tidak ada yang mengontrol, dan apa yang dichattingkan itu juga tidak ada batas kalau ketemu orangnya mungkin masih ada segan dan lain sebagainya. Tapi kalau chat ini memangkas semua batas-batas itu sehingga bisa lebih berani dan keluar dari etika-etika. Yang ketiga, dampaknya mengurangi aktivitas fisik. Nah, ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Pengguna lebih banyak duduk saja dengan menggunakan gadgetnya. Ini yang banyak meningkatkan kasus-kasus obesitas. Kita lihat saja dengan ICT ini, orang bisa tahan duduk berjam-jam, entah itu ngobrol melalui gadgetnya atau dia nonton, apakah dia melihat media sosial dan lain sebagainya, sehingga kurang aktivitas fisik. Dan yang paling bahaya adalah menimbulkan ketagihan. Kadang-kadang ada orang yang begitu bangun tidur itu dia langsung cari gadgetnya, bukan menyapa yang ada di dekatnya. Seperti tadi ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kadang-kadang ini yang kedua tadi, dampaknya keluarga yang ada di rumah jarang sekali diajak ngobrol. Dia mengobrol dengan orang-orang yang jauh, kawan-kawannya yang jauh melalui chat. Nah, ini kalau tidak disikapi dengan bijak, nanti akhirnya dia jauh dari keluarga, dia dekat dengan orang-orang yang jauh, terjadilah perselingkuhan tersebut. Karena bangun tidur tidak ngobrol dengan suami atau istrinya, tetapi bangun tidur dia cari HP, ngechat dengan kawan-kawannya. Nah, ini harus disikapi dengan bijak. Dan yang terakhir, ini bisa menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena apa? Karena semuanya diganti dengan perangkat otomatisasi. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama, gunakan ICT secara seimbang. Fokus pada tujuan yang positif. Jangan sampai menjadi ketagihan dengan gadget kita. Kalau kita perlu, kita ambil gadget, perlunya apa, baru kita buka gadget. Kalau tidak, ya sudah, letakkan gadget. Kita berkomunikasi dengan orang-orang dekat di sekitar kita. Yang kedua, evaluasi diri. Bila sudah terasa ada pengaruh buruk, segera berhenti, jangan ditunda. Bila berupa aplikasi, segera uninstall aplikasi itu dan hapus aplikasi itu dari gadget kita. Misalnya, kita sudah merasa ini gara-gara ada aplikasi ini jadi belanja tidak terkontrol nih. Kita belanja hal-hal yang sebetulnya kita tidak perlu. Sudah uninstall aja aplikasi tersebut. Karena tidak bisa mengontrol. Lain halnya kalau memang bisa mengontrol ya nggak ada masalah. Yang ketiga, tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita harus mengendalikan ICT melalui gadget kita, bukan sebaliknya. Karena kitalah pengendalinya. Nah, sahabat, inilah beberapa solusi dan gambaran apa dampak negatif dan positifnya dengan ICT ini. Maka kita harus menggunakan gadget kita secara bijak agar dampak positif yang dapat kita terima bukan sebaliknya. Sampai jumpa.